Tapi sebenarnya apakah ada segitiga atau tidak? Nggak ada. Kalau kita menggambarkan segitiga itu berapa dimensi? 3 atau 2. Dalam matematika disebut 2. Kita sebutkan untuk anak-anak ini 2 dimensi. Tapi secara fakta diri kita harus menumbuhkan diri kita dengan sesuatu itu agar dia bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau cuma berhenti pada namanya, konsepnya, istilahnya, nggak ada manfaatnya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sedikit bicara tentang ada dan tidak ada tadi, dan esensi secara sederhana. Tadi agak sedikit filosofis, saya bicara sederhana dan relevansi. Maka kita harus tahu perbedaan antara ada dan esensi tadi. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam kehidupan kita sebagai guru dengan anak-anak yang kita didik. Apa manfaat kita tahu perbedaan antara ada, wujud, dan esensi. Contoh sederhana, anggap saya haus. Saya ambil botol ini dan saya sebut air. Saya sebut air. Apakah dengan sebutan saya air, saya jadi tidak haus? Tidak. Harus apa? Harus minum. Jadi di sini ada konsep air, nama air, dan ada wujud air. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz sebagai dasar asal adalah adanya air. Itu yang berpengaruh. Yang berpengaruh adalah wujud air, bukan nama air, bukan esensi air. Esensi air itu untuk hanya komunikasi. Misalnya mau haus minta air, saya harus pakai konsep, harus pakai istilah air. Saya minta air, di bawah air. Terus itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa dahaga. Harus minum ada wujudnya air supaya ada pengaruh, ada efek untuk menghilangkan rasa dahaga. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita belajar juga, kita biasanya terjebak dalam masalah mengira bahwa konsep-konsep itu bikin perubahan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak. Jadi kalau kita belajarkan kepada anak kita menghafal, juga bisa sampai mengerti sesuatu, tetapi kalau tidak sampai ke sesuatu itu punya pengaruh eksistensial dalam kehidupan mereka, maka pendidikan kita tidak berhasil. Jadi hanya konsep-konsep yang kita sampaikan, anak-anak menghafal, menumpul konsep-konsep, tetapi tidak ada pengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita harus selalu fokus kepada pengaruh sesuatu itu yang kita ajarkan, efek eksistensial, pengaruh eksistensial. Saya berikan contoh. Kalau saya sebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, saya ulangi berkali-kali, tapi cuman di sana saya tidak membayangkan keberadaan Tuhan. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia tidak ada selainnya. Maka la ilaha illallah saya hanya konsep. Begitu juga kalau saya salat, berdiri salat, baca alhamdulillah, membaca Fatihah, baca surah dan rukuk sujud, tetapi hanya saya memperhatikan konsep-konsepnya, tapi tidak ke eksistensinya.
adanya, maka tidak ada pengaruh dari salat saya. Jadi saya lagi bergerak, membaca, dan secara fikih sudah sempurna. Tapi kalau saya belum merasakan apa yang saya lakukan, tidak ada pengaruh dalam kehidupan sehari-hari saya. Salat saya kemarin dengan salat saya besok, dengan salat saya beberapa tahun kemudian akan sama-sama aja, tidak bikin saya berubah. Karena saya tidak merasa keberadaan hal-hal yang saya sebutkan di situ. Maka ada banyak hal di sekitar kita yang ada, tapi kita belum sampai merasakan sesuatu itu. Hanya terjebak pada nama-namanya, pada istilah-istilahnya. Misalnya orang guru matematika mengajar segitiga bagi anak-anak. Apakah ada segitiga? Segitiga itu ada atau tidak ada? Siapa di sini guru matematika yang mengajar matematika? Nggak ada. Jadi segitiga itu kita mengajar bahwa itu ada. Tapi sebenarnya apakah ada segitiga atau tidak ada? Nggak ada. Kalau kita menggambarkan segitiga, sebenarnya itu segitiga itu berapa dimensi? 3 atau 2. Dalam matematika disebut 2. Oh iya, 2 dimensi. Kalau kita gambarkan segitiga di apaan, itu dimensinya 2 dimensi. 2. Kita sebutkan untuk anak-anak ini 2 dimensi. Tapi secara fakta dia 3 dimensi. Karena ada X, Y, Z-nya yang tidak kelihatan. Jadi kita menggambarkan garis, tapi garis itu kalau dilihat secara mikroskop dia menonjol. Jadi bukan cuma 2 dimensi, tapi ada 3 dimensi. Tapi dalam pemakaian kita, itu kita mengatakan itu segitiga 2 dimensi. Banyak hal yang kita sebutkan, tetapi secara eksistensi kita nggak memperhatikan keberadaannya. Begitu juga malaikat. Kita mengajarkan kepada anak kita ada malaikat. Apakah kita pernah berinteraksi dengan malaikat? Apakah anak-anak kita pernah berinteraksi dengan malaikat? Kita mengajak mereka untuk berinteraksi dengan malaikat? Belum tentu. Kenapa? Karena menganggap ada makhluk namanya malaikat, ya sudah. Tapi semua yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran atau yang kita belajar ilmu itu sesuatu yang ada dan ada pengaruhnya. Dan pengaruh itu ada hubungan dengan diri kita, harus menumbuhkan diri kita dengan sesuatu itu agar dia bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan kalau cuma berhenti pada namanya, konsepnya, istilahnya, nggak ada manfaatnya bagi kita. Maka penting mengetahui bahwa selalu kita berhadapan dengan 2 konsep dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu namanya esensi, yang cuma berpengaruh dalam komunikasi, dan satu ada namanya ada disebutkan tadi, itu yang berpengaruh dalam kehidupan kita, dan itu yang kita harus perhatikan, dan itu yang kita harus perhatikan, kata itu yang berpengaruh, itu asal. Ya mungkin sekian dari saya tambahan supaya bikin apa yang sudah kita bisa tahu sederhana. Terima kasih.